Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu walaupun ibadah kita masih online, tapi biarlah kita selalu mengucap syukur pada Tuhan. Kalau kita masih ada pada hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Amin. Dan kita masih boleh ada saat ini, kita kuat. Itu semua karena Tuhan. Mari kita tetap andalkan kekuatan hidup kita hanya pada Tuhan, karena Tuhanlah yang sanggup melakukan banyak perkara untuk hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah
Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya jemaat GPPI Sejahtera dimanapun Anda berada dan juga pendengar dimanapun Anda berada. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kesegaran yang Engkau berikan, kami bersyukur buat apapun yang kami alami pada pagi hari ini. Biarlah sebentar Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu, agar kebenaran-Mu itu yang akan memimpin hidup kami, dan biarlah setiap hati kami boleh terbuka bagi setiap kebenaran-Mu, supaya firman-Mu itu yang akan menuntun langkah hidup kami agar hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Salam sejahtera saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, saat ini mungkin kita semua juga merasakan betapa hal yang tidak menyenangkan ya, di mana kebebasan kita juga agak terkendala ya dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita punya pengharapan di dalam Dia, sehingga kita menyadari bahwa kita sebagai manusia punya keterbatasan di dalam segala hal. Oleh sebab itu, kita perlu mengandalkan Tuhan yang tak terbatas itu, yang akan memberikan kita kekuatan. Kita akan baca di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 13. Nanti saya minta Ibu Minu untuk membacakan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung. Artinya perkara apapun, baik itu perkara kecil ataupun perkara besar. Nah, ini suatu teladan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Surat Filipi ini ditulis oleh Rasul Paulus pada saat dia sedang ada di dalam penjara. Kalau saudara baca di ayat-ayat sebelumnya, itu dikatakan Rasul Paulus itu mengalami yang namanya rasa lapar, apapun dia sudah alami. Nah, ini yang disebut segala perkara. Jadi dalam setiap keadaan dia bisa mencukupkan diri. Nah, ini terlihat dari bagaimana sikap seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Berbeda sekali dengan sikap bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Sedikit masalah, sedikit kesulitan, selalu bersungut-sungut. Nah, ini menandakan orang yang belum di dalam Tuhan. Nah, kalau orang sudah di dalam Tuhan ini artinya menyadari bahwa kekuatannya sangat terbatas. Perlu ada pertolongan Tuhan di dalam setiap kehidupannya. Karena merasa bahwa Tuhan itu sumber kekuatan. Jadi kita bisa kuat menghadapi segala persoalan karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan kita. Jadi kita perlu sebagai orang percaya itu perlu mempunyai dasar iman percaya kita itu dibangun di atas dasar yang benar. Bukan kita
mempercayai apa yang kita inginkan. Nah, ini seringkali jadi kesalahan konsep iman kita. Karena kita seringkali mempercayai apa yang kita inginkan. Padahal dasar iman yang benar itu iman di atas kebenaran firman Tuhan. Jadi dasarnya itu firman Tuhan. Bukan keinginan atau apa yang menjadi pemuasan untuk hawa nafsu kita. Ya, kita seringkali kita melihat juga ya termasuk anak-anak Tuhan banyak yang salah konsep, sehingga pada akhirnya berpikir bahwa melakukan tindakan iman itu melakukan hal-hal yang menurut pikiran dia, yang ingin dia lakukan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, poinnya kita sebagai orang percaya untuk kuat di dalam Tuhan itu punya dasar iman yang benar. Nah, ini yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lihat perjalanan hidup seorang Rasul Paulus, kita baca di dalam ayat-ayat sebelumnya ya, di Filipi pasal 3, itu dikatakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagi dia, semua itu dianggap sampah. Dia melupakan apa yang ada di belakangnya dia. Artinya, kekuatan yang dari Tuhan itu dibangun sehari lepas sehari. Dikatakan di surat Roma itu, Injil itu adalah kekuatan Allah. Dan orang benar itu akan hidup dari iman menuju iman. Artinya iman yang benar itu iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Jadi iman yang benar-benar merupakan perjalanan hidup seorang anak Tuhan yang mengandalkan Dia di dalam kehidupannya. Nah, saat ini mungkin kita merasakan situasi yang tidak enak. Jadi, ini dibutuhkan suatu penyerahan kepada Tuhan. Ini saat-saat yang sekarang ini merupakan ujian bagi iman kita. Ujian apakah kita sebagai orang yang percaya Tuhan itu benar dasar imannya. Jadi kalau kita kuat di dalam Tuhan itu, yaitu dibuktikan lewat ujian. Lewat ujian saat ini, ketika kita masih bisa mengucap syukur dengan pandemi COVID-19 ini, kita bisa menerima apa yang terjadi dalam hidup kita, dan kita bisa tetap mengucap syukur dalam segala keadaan. Nah, ini segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya, apapun perkara yang baik, apapun mungkin perkara yang tidak baik, yang menurut manusia mungkin seperti kegagalan. Ya, itu yang seringkali tidak bisa diterima oleh orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar. Jadi sebenarnya lewat perjalanan kita sehari-hari ketika menghadapi persoalan, nah itu dilatih oleh Tuhan. Ya mungkin terasa kadang-kadang nggak nyaman ya. Kita mengalami hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita harapkan. Tapi ketika itu terjadi, ketika kita mempunyai pemahaman yang benar tentang Tuhan, kita bisa menyadari bahwa segala hal yang terjadi itu seizin Tuhan, pasti ada maksud Tuhan yang baik. Dan
Meskipun seolah-olah itu hal yang berat yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan masih pegang kendali. Kita akan baca di dalam surat 1 Korintus pasal 10 ayat 13. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya, firman Tuhan begitu indah. Artinya setiap hal yang terjadi di dalam hidup kita, mungkin kita merasakan itu sesuatu hal yang buruk, sesuatu hal yang berat. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa pencobaan apapun yang kita alami itu tidak akan melebihi kekuatan kita, tidak akan melebihi batas maksimum kita. Jadi Tuhan itu tahu persis apa yang jadi batas kekuatan kita. Dan itu merupakan pencobaan-pencobaan yang biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia yang akan memberikan kita kekuatan sehingga kita bisa menanggungnya, bisa melaluinya. Artinya bisa mengatasinya tentunya bersama dengan Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ketika kita menyadari hal ini, maka sukacita yang dari Tuhan itu yang akan menjadi kekuatan kita menghadapi setiap kesulitan. Di Amsal dikatakan, ketika kita mengalami pencobaan, jangan sampai kita tawar hati, karena kecil kekuatan kita. Tawar hati ini bertolak belakang dengan sukacita. Jadi kalau orang sampai tawar hati berarti udah kehilangan sukacita. Itu sangat berbahaya karena kecil kekuatan kita. Sehingga kita tidak akan bisa menanggung persoalan yang kita alami. Jadi pastikan saudara-saudara mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, mempunyai pengharapan yang jelas, karena sukacita yang dari Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan. Kalau di Filipi pasal 4 ayat 7 itu jelas dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu. Nah itu damai sejahtera itu merupakan suatu kekuatan kita. Itu merupakan tanda bahwa kita hidup di dalam kebenaran. Karena tanpa kebenaran tidak ada itu damai sejahtera atau sukacita yang sejati. Jadi sukacita dan damai sejahtera itu dasarnya pada kebenaran. Itu syarat mutlak ya. Jadi kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Itu kalau di surat Rasul Paulus di Roma itu, kerajaan Allah itu bicara soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah itu yang jadi patokan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Biarlah ini menjadi suatu gaya hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, karena kita menyadari bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa di luar Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah saudara-saudara dimanapun berada, apapun yang menjadi persoalan kita saat ini di dalam kehidupan kita, biarlah kita menyadari bahwa saat ini satu-satunya jalan hanya ketika kita terus melekat kepada Dia, berada terus di dalam Dia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, percayalah ketika kita ada di dalam genggaman tangannya, kita akan aman.
seberapa berat pun masalah kehidupan kita, Dia yang akan menjamin hidup kita. Dia yang akan memberikan kita kelegaan, memberikan kita pengharapan di dalam Dia. Dan biarlah kita tetap teguh di dalam Dia, dan penderitaan itu bukan suatu hal yang menjadi penghalang kita untuk kita tetap mengasihi Tuhan. Jadi justru kalau di Filipi 1 ayat 29 itu dikatakan kepada kita itu bukan hanya dikaruniakan percaya kepada Dia, tetapi menderita bagi Dia juga itu merupakan kasih karunia Tuhan. Itu merupakan hal yang harus kita alami juga. Justru di dalam penderitaan itu, iman kita akan semakin bertumbuh. Dan semakin pengenalan kita akan Dia itu pengenalan yang benar, bukan pengertian yang dangkal. Karena kekristenan ini iman yang terus bertumbuh di dalam Tuhan, di dalam pengenalan akan Dia. Kalau perjalanan hidup kita ini tidak bisa tergantung oleh masa lalu kita, tetapi dari sehari ke sehari itu yang merupakan suatu hubungan kita dengan Tuhan itu yang terus bertambah, terus semakin melekat, semakin mendekat kepada Dia, semakin kita diubahkan melalui setiap persoalan yang Tuhan izinkan terjadi, itu yang akan mengubah hidup kita, mengubah cara berpikir kita, sehingga kita mempunyai pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Tuhan, sehingga pada akhirnya kita akan semakin serupa dengan Dia. Nah, itu merupakan suatu tujuan hidup kita. Ya, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan boleh benar-benar menjadi dasar iman kami, kekuatan kami untuk hidup di dalam dunia ini, di dalam menghadapi berbagai persoalan Tuhan, supaya kami boleh menyikapinya sebagai orang-orang yang punya pengharapan di dalam Engkau, yang tetap teguh di dalam Engkau. Apapun yang terjadi, kami tetap mengasihi Engkau, kami mempercayai bahwa Engkau Allah kami yang baik, Allah kami yang memampukan kami untuk melalui setiap persoalan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa padamu. Amin. Amin, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sangat luar biasa, yang memberikan kekuatan buat hidup kita. Amin, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat satu pujian, Allah yang bela. Siapa lawannya?
Shalom, puji Tuhan. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ya, supaya walaupun kita masih online, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Walaupun kita di rumah, walaupun kita tidak kemana-mana, tapi firman Tuhan penting. Firman Tuhan menguatkan kita. Firman Tuhan membuat kita semangat baru. Apalagi sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya, apa yang sudah disampaikan hambanya, Bapak Pendeta Herman, itu menjadi rema di dalam kehidupan kita. Nah, semua sudah siap Bapak Ibu? Roti dan anggur sudah dipersiapkan di rumah masing-masing? Ya, kepala rumah tangga, Bapak, atau kalau nggak ada Bapak ya Ibu, memimpin ya, memimpin sebagai imam. Persiapkan anak-anak, suruh siap, kita harus hikmat, ya, serius. Karena ini bukan main-main. Kita menghadap Tuhan dan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih buat pagi hari ini, di mana kami sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, yaitu kita supaya kuat di dalam Tuhan. Karena apapun yang terjadi di sekitar kita, seturut rencana dan kehendak Tuhan, kita boleh dikuatkan, diteguhkan iman kita, sehingga kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita mengucap syukur. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya roti dan anggur ini adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita. Dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara, Bapak Ibu semua percaya bahwa roti ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Angkat anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah Bapak Ibu Saudara semua percaya bahwa anggur ini adalah darah Yesus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh dikuatkan bukan hanya oleh firman-Mu, tetapi oleh perjamuan kudus juga pada pagi hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. 2000 tahun yang lampau Engkau mati, tubuh-Mu hancur, darah-Mu tercurah karena dosa-dosa pelanggaran kami. Tuhan, terima kasih. Inilah mujizat yang terbesar yang Engkau perbuat, yaitu kematian-Mu. Engkau mati untuk dosa-dosa manusia. Engkau rela mati untuk dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetapi Engkau mati dan bangkit setelah hari ketiga. Dan naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menyediakan tempat bagi kita. Orang-orang pilihan-Mu. Orang-orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat perjamuan kudus pagi hari ini. Kami sepakat, kami sehati pada pagi hari ini Tuhan.
Berdoa untuk jemaat Tuhan GPPI Sejahtera. Berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Herman yang Tuhan percayakan menggembalakan domba-dombamu. Tuhan pakai terus hambamu dengan hikmat yang daripada Engkau. Berkati Tuhan hambamu, cukupi segala keperluan kebutuhannya. Tuhan memberkati juga seluruh jemaat Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka cita Engkau hiburkan. Kami juga berdoa buat keluarga Bapak Hasan, Ibu Minu, Cynthia. Tuhan, keluarga ini yang ambil bagian dalam pekerjaan-Mu. Tuhan memberkati keluarga ini. Berkati proyek-proyek Pak Hasan baik di Jakarta maupun di Bandung. Tuhan sanggup membukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat-berkat-Mu Tuhan buat keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Berkati juga guru-guru sekolah minggu, pembina anak-anak remaja, Tuhan, yang pagi hari ini juga mereka juga membawa anak-anak remaja dan anak-anak sekolah minggu dengan bersekutu sehati di dalam Engkau dan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan guru-guru sekolah minggu dan para pembina remaja Tuhan. Berkati semua tim musik, tim pujian yang sudah mempersembahkan pujian, membawa di dalam ibadah online ini, mengangkat kami, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Berkati Tuhan tim pemuji dan tim musik Tuhan, pakai semuanya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami serahkan. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa Indonesia. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dalam menghadapi Tuhan situasi saat ini, yaitu COVID-19 yang tiada henti-hentinya, bahkan makin terus dan terus Tuhan, orang-orang yang jatuh karena tertular penyakit atau virus corona ini Tuhan. Mari Tuhan tolong berkati para dokter, para medis, para relawan sebagai garda di depan Tuhan. Berikan mereka kekuatan, mereka penghiburan, perlindungan-Mu Tuhan buat para dokter, para medis, para relawan yang ambil bagian, yang bertugas di garis depan ini Tuhan. Supaya jangan tertular oleh virus corona. Berkati juga keluarganya Tuhan, berkati Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Tuhan, supaya banyak bilangan yang disembuhkan Tuhan, karena oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu segala sakit penyakit sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga Tuhan serahkan anggota TNI dan Polri dalam bertugas, oh Tuhan, sebagai garda, sebagai benteng negara ini Tuhan, supaya mereka juga tetap berjaga-jaga dengan hikmat yang daripada Tuhan, dengan hati yang bijaksana. Tuhan berkati mereka dalam menegur ataupun Tuhan menindak para pelanggar-pelanggar di mana yang harusnya Tuhan melakukan protokol kesehatan, namun mereka masih banyak yang cuek, banyak yang acuh tak acuh, tidak mengindahkan instruksi dari pusat maupun daerah. Tuhan, sadarkan bangsa Indonesia ini, sadarkan masyarakat Indonesia supaya mereka, oh Tuhan, melakukan yaitu protokol kesehatan dengan hikmat, dengan tekun Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan juga Tuhan, oh Tuhan Yesus, semua aparatur negara kami, Tuhan, biar mereka juga menjaga situasi Tuhan, dan untuk pangan Tuhan, supaya para menteri Tuhan memulihkan keberadaan negeri ini Tuhan, supaya ekonominya boleh bangkit lagi, keamanannya juga Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Engkau kirimkan malaikat-malaikat surga berpasukan menjaga, melindungi bersama anggota TNI dan Polri dan para keamanan untuk menjaga negara dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji dan hormat dan syukur kami naikkan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah makan tubuh dan darah Yesus. Mari tetap kita berdoa dan berdoa terus. Tiap pagi bangun tidur berdoa. Setiap hari Rabu jam 6 sore ada doa di gereja. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang ada waktu, datang. Kita sama-sama berdoa. Atau hari Sabtu. Ya, hari Sabtu bisa
jam 8 pagi kita ada doa di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tetap menjaga kesehatan, ya, pakai masker jangan lupa. Ya, terima kasih. Itu saja. Saya rasa tidak ada pengumuman yang lain. Minggu depan seperti biasa masih online, ya, berdoa terus ya. Waktu selanjutnya saya serahkan hambanya, Bapak Pendeta Herman, untuk tutup dalam doa berkat. Sekian, terima kasih. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat tangan kita akan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa padamu. Amin.